Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam sahabat Unwir. Perkenalkan, nama saya Fariha. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada malam hari ini talk show Disnatalis Unwir yang ke-38 akan mendatangkan bintang tamu yang sangat spesial. Penasaran kan kalian siapa bintang tamu yang kita undang pada malam hari ini? Tapi tenang, tunggu dulu. Sebelum itu kita akan panggilkan host yang sangat fenomenal di Didaktika TV. Penasaran siapa hostnya? Beliau adalah salah satu dosen dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Beliau juga terkenal dosen yang sangat aktif, kreatif, dan luar biasa tentunya. Langsung saja kita panggil host Didaktika TV yang sangat luar biasa ini, Bapak Saroni MPD. Tepuk tangan yang meriah. Ya, terima kasih Fariha. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun COVID kita harus tetap semangat ya dalam. Oke, baik. Selamat malam ya. Selamat malam, selamat datang di acara Talkshow Disnatalis Universitas Wiralodra ke-38. Betul. Ya. Satu-satunya acara yang akan mengajak Anda untuk lebih mengenal lebih jauh lagi Universitas Wiralodra tentunya ya. Universitas yang terdiri dari 8 fakultas dan 16 program studi. Betul. Berakreditasi B baik prodi maupun institusi. Tentunya di mana lagi kalau bukan di Universitas Wiralodra Indramayu. Nah, Fariha, pada malam ini sangat spesial sekali. Betul. Karena Universitas Wiralodra ya sedang merayakan Disnatalis ke-38. Ya, 38 tahun Unwir tidak terasa sudah lama berdiri ya. Betul sekali. Ya, saya pun belum lahir itu ya ketika didirikannya Unwir ya. Berarti masih dulu Unwir lahir ya Pak? Iya dong, kan 17 tahun. Oh gitu. Oh gitu, iya. Jadi kalau dilihat dari sisi usia betul. Ya, 38 tahun ya. Itu sudah dikatakan tidak muda tapi tidak tua juga. Betul. Ya. Jadi lamun wong lanang lagi ganteng-gantenge, cakep. Lamun wong wadon lagi gembleng-gemblenge. Seperti saya ya Pak tentunya. Oh begitu. Oke, ya, terserah ya. Ya. Nah, kalau dilihat dari karir seseorang, betul. Ya, itu umur 38 tahun itu sedang meroket, ya, sukses. Sedang melesat gitu, betul, sedang mapan-mapannya. Lalu bagaimana dengan Universitas Wiralodra? Nah, jawabannya akan kita temukan sesaat lagi karena kita akan hadirkan sosok pimpinan Universitas Wiralodra. Serius Pak Rektor? Iya dong. Lihat gambarnya nih. Tuh kan, ada Pak Rektor di sini ya. Betul, sosok pimpinan Universitas Wiralodra, betul. Orang nomor 1 di Universitas Wiralodra. Kita panggilkan saja ya, Rektor Universitas Wiralodra, Dr. Ujang Suratno SHMSI. Beri tepuk tangan. Ya, terima kasih Fariha, selamat bertugas kembali, silakan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bank BRI Kantor Cabang Jatibarang, Super Friends Indramayu, Kavino Mandiri Syariah KCP Jatibarang, dan Didaktika TV. Terima kasih, silakan duduk Pak. Suatu kebanggaan dan kehormatan bagi saya Pak pribadi bisa menemani Bapak di sini, berbincang-bincang di sini. Kaitan dengan Disnatalis. Alhamdulillah Bapak sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Dan keluarga juga sehat Pak ya? Alhamdulillah. Ya. Beberapa hari yang lalu, kemarin tepatnya, logo Unwir ya, logo Disnatalis Unwir itu telah diluncurkan. Dan di situ kalau kita lihat ya, ada tema yang diangkat yaitu unggul dan kompetitif di berbagai bidang ilmu pengetahuan, Pak. Nah, yang saya tanyakan di sini, mengapa tema tersebut yang diangkat? Silakan, Pak. Baik, Mas ya. Itu kan sebenarnya sudah merupakan visi kita ya. Visi Unwir itu adalah menjadi universitas yang unggul dan kompetitif di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Betul. Ya, tentu saja dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kebangsaan, dan juga kearifan lokal. Nah, tema ini menjadi sangat penting bagi kita, terlebih bahwa
pada abad atau era revolusi industri 4.0 ini semua arah ya ditujukan untuk menjadi universitas yang unggul dan tentu harus bisa bersaing ya di dunia di era industri 4.0 ini. Dan ini kan tentu saja era di mana ya digitalisasi semakin tinggi gitu ya. Kemudian perangkat-perangkat teknologi semakin besar. Nah, tentu saja kan sebagai sebuah universitas itu harus menghasilkan ya para lulusannya yang bisa memiliki keunggulan. Dan juga harus kalau bisa kompetitif. Kalau tidak bisa kompetitif ya nanti kalah bersaing dengan yang lain. Iya betul. Kalau saya tekankan sekali lagi bahwa tema yang muncul di situ bukan hanya sekadar kalimat saja, tetapi memang benar-benar terbukti, memang faktanya seperti itu. Karena kalau kita perhatikan juga beberapa tahun ini mahasiswa yang diikutkan perlombaan di tingkat nasional dan itu semuanya memperoleh juara baik di tingkat nasional maupun regional. Itu benar-benar unggul dan kompetitif. Bahkan tidak hanya dari kualitas mahasiswanya saja ya Pak ya, kualitas dosennya juga. Beberapa hari yang lalu sempat diinformasikan bahwa dari 200 dosen se-Indonesia itu ikut berpartisipasi dalam program magang yang diluncurkan oleh Kemendikbud. Nah, dan 3 diantaranya itu adalah dari Universitas Wiralodra. Itu sangat luar biasa sekali ya. Oke ya. Mengingat usia nih Pak ya. Sempat tadi sudah disampaikan bahwa usia disnatalis itu Unwir 38 ya. Apa arti 38 ini bagi seorang rektor Universitas Wiralodra? Begini, ini adalah suatu perjalanan yang cukup panjang tentunya. Usia 38 kita mulai dari ada fase bayi, fase anak, kemudian fase pertumbuhan dewasa. Nah, kita sudah pada berangkat dewasa dan ini adalah pemantapan dewasa kalau menurut saya. Universitas harus memantapkan diri menjadi betul-betul universitas yang berkualitas ya. Universitas yang mampu menciptakan tenaga-tenaga ya sumber daya manusia yang bisa unggul dan berkompetitif. Nah, saya kira memang kan sudah selayaknya ya usia 38 tahun ya harus sudah bagus dong kalau menurut saya. Sudah mapan-mapannya itu Pak. Sudah mapan-mapannya ya. Jadi tidak kalau masih kita di bawah atau masih seperti anak-anak atau kita universitas masih belum bisa meningkatkan kemampuan diri ya tentu baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi ya tentu kita usia itu kan juga menunjukkan ke arah bahwa itu harus kita sudah mampu. 38 tahun saya katakan itu juga merupakan menunjukkan tahapan ya Mas ya. Kalau kami kan dari awal ketika kita menetapkan visi misi kemudian kita menetapkan Princeton-nya bahwa ada tahapan-tahapan di mana kami harus sudah tercapai. Nah, disitulah juga yang harus diketahui bahwa Princeton kita juga mulai misalkan apakah misalkan tahapan pada tahun misalkan contoh tahun 2018 kemarin kami harus sudah seperti apa. Nah, kemudian tahun 2022 itu nanti kami harus sudah seperti apa. Nah, kami berharap di tahun 22 ini ya nanti 2 tahun lagi nih Mas. Ya, betul. Ya, kalau usia 40 itu kan Nabi saja kan sudah mulai jadi Rasul. Iya. Iya kan? Nah, itulah sebabnya universitas 2 tahun kemudian nih harus sudah menjadi unggul, betul-betul unggul. Nah, Princeton kami bahwa di tahun 2022 ini universitas harus sudah unggul sekurang-kurangnya di wilayah Ciayu Majakuning. Ya, karena kami pada tahun 2018 kemarin, nah kami baru memantapkan diri bahwa universitas ini harus menjadi universitas yang dapat percaya, ya, universitas yang bisa diajak kerjasama. Nah, sehingga dalam pengembangan sumber daya manusia itu bisa dilakukan secara baik. Dan alhamdulillah Princeton kami di 2018 tercapai. Nah, setidak-tidaknya misalkan di tingkat Ciayu Majakuning kita sudah ada di urutan ketiga misalkan. Di Jawa Barat sudah pada urutan ke-16. Oh, gitu. Padahal kan universitas di Jawa Barat itu kurang lebihnya
ada 487 ya. Jadi alhamdulillah kita ya, walaupun memang kan pergeseran itu selalu tahapan-tahapan, tapi kami berharap di tahun 2022 nah kita sudah masuk pada tahapan 10 besar Jawa Barat. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini keadaan kita ini saya katakan tidak mungkin bisa dilakukan apabila kita tidak secara sinergis misalkan ya membangun misalkan sumber daya internal universitas itu secara sungguh-sungguh. Oleh karena itu kami kan berupaya misalkan ya satu ya pemenuhan kuantitas misalkan ruangan kelas. Pada masa lalu kita kelas hanya sedikit saja. Ya, kalau tidak salah dulu kita hanya punya 46 ruangan. Betul. Sekarang alhamdulillah kita sudah angka mencapai 104 ruangan. Itu hanya kita alhamdulillah 4 tahun ya ke belakang kita kan semasa periode saya pertama itu begitu. Kemudian kualitas sumber daya dosen sebagai kunci ya bagi keunggulan universitas itu harus terus ditingkatkan. Alhamdulillah kan pada saat ini kita sudah memiliki hampir 22 dosen ya kalau tidak salah. Dan kemudian yang sedang proses pendidikan S3 itu 26 orang. Nah ini artinya bahwa kita terus secara sinergis dan secara terus menerus meningkatkan bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya dosen khususnya tenaga pendidik ya itu agar mereka juga menjadi sumber daya yang luar biasa, unggul dan juga kompetitif. Jadi saya katakan ketika dosennya itu unggul dan kompetitif, diharapkan hasil lulusannya pun unggul dan kompetitif. Nah, satu hal lagi yang memang kami sedang galakan sekarang, tentukan sarana prasarana yang harus juga unggul kompetitif ya. Nah, sehingga nanti ketika sarana dan sarana itu unggul dan kompetitif, sehingga menghasilkan contoh laboratorium ya, itu yang memang harus kita memiliki keunggulan juga. Tentu di berbagai bidang ilmu ya nah, sehingga juga kita meningkatkan sarana prasarana itu secara baik. Jadi ada dosennya, nah kemudian ada sarana prasarananya, nah yang tidak kalah penting juga tenaga kependidikan, betul. Ya kan? Nah itu yang kami kerjakan pada saat ini sebagai tatanan pengelolaan manajerial ya di universitas. Ya kami berharap dengan kondisi seperti ini di usia 38 tahun kita sudah bukan lagi misalkan harus siap-siap tinggal landas ya harus siap-siap untuk mengarah ke tingkat nasional. Nah kami berharap juga memang secara pensiun setelah 22 kami juga sudah berharap di tingkat nasional itu sudah 100 besar ya. Karena kan sekarang universitas di Indonesia kan kurang lebihnya 4.552 ya gitu. Nah kalau kita bisa 100 besar sudah luar biasa ya. Dan kami berharap selanjutnya di tingkat dunia. Betul. Nah itu, jadi ada Plingstone lah yang kita tahapkan. Secara rasional bahwa Plingstone itu bisa dicapai. Nah, bisa dicapai karena misalkan 22 kita tingkat Jawa Barat bisa, ya kan? 26 tingkat nasional, ya kan? Nah 2030 itu sudah tingkat dunia. Nah itu bisa kita tahapkan demikian. Pada tahun ini disnatalis yang keberapa ini Pak? 38 ya. Bukan, selama Bapak menjabat sebagai rektor ke-7 Pak ya? Ya. Ke-6. Ke-6 mungkin ya. Ke-6 ya. 6. Nah, selama Bapak menjabat sebagai rektor Universitas Wiralodra, kalau tadi yang sudah disampaikan mengenai bangunan, kualitas dosen ya, kalau bangunan mahasiswa lewat Singaraja saja Pak sudah nengok kanan itu sudah sangat megah sekali, di situ ada bangunan Universitas Wiralodra begitu ya, sudah tidak inikan lagi ya. Kualitas dosennya juga semua hampir S2 ya Pak ya, dan ada beberapa juga yang sedang studi lanjut S3. Betul ya. Itu kan artinya kualitas semakin tahun itu semakin maju ya Pak ya. Ada tidak sih Pak, ada satu hal yang mungkin sampai saat ini belum tercapai begitu? Silakan Pak. Satu sekarang sedang proses sebenarnya ya, walaupun tercapainya belum. Kami ingin bahwa dari para pengajar ini, terutama dosen ini ya, itu mampu bisa bersaing di tingkat internasional, khususnya dalam penulisan karya tulis ilmiah internasional. Nah ini yang kami sampai saat ini memang terus menerus ya, tapi alhamdulillah
ya sekarang udah hampir mungkin ada lebih 10 ya yang sudah masuk pada jurnal internasional. Nah kami itu tentu itu untuk tahap bersaing ke tingkat internasional sudah kita mulai Mas, ya dari tahap itu yang memang itu ya. Nah kedua bahwa kami juga ingin bahwa para dosen itu yang perlu ya ditahapkan. Satu hal motivasi yang sering kita tahu gitu ya secara teoritis pun, satu dorongan untuk lebih bagus, lebih hebat adalah persoalan-persoalan kesejahteraan, ya. Nah ini yang belum kami tentu ya. Iya betul Pak. Betul. Kami berharap itu sejalan dengan kesejahteraan, sejalan itu pula misalkan dengan tingkat kemampuan dosen meningkat, ya, dan juga nanti juga persaingan juga meningkat. Nah jadi yang terakhir memang yang perlu terus digalakan yang memang pada saat ini belum ada soal kreativitas inovasi. Nah, invensi ini penting karena sebelah negara ya tentu sangat berkepentingan terhadap sumber daya manusia ini. Ya, saya katakan sekalipun pemerintah membangun seperti tol segala macam gitu kan. Nah, kalau masyarakatnya tidak kreatif inovasi gitu ya akan lebih banyak sia-sianya. Ya. Perguruan tinggi punya peranan di situ ya, terutama untuk menciptakan generasi-generasi yang kreatif inovasi. Nah ini yang perlu terus digalakan karena kalau saat ini saya kira kami memang itu pun sedang proses ya, bukan berarti tidak tercapai, kan proses. Misalkan kami sekarang sudah memiliki misalkan hak kekayaan intelektual ya, nah paten segala macam itu memang penting sekali ya, dan itu akan menumbuhkan sikap-sikap kreatif inovasi terutama para mahasiswa, para dosen juga dia harus ditingkatkan inovasinya agar nanti kelak dia menjadi lulusan-lulusan yang punya inovasi yang tinggi, dia berkeunggulan dan dia bisa bersaing. Ya itu yang penting itu ya. Tentunya berarti tadi belum tercapai sedang proses pencapaian begitu ya. Jadi kalau belum tercapai itu seperti bahasanya ini sekali ya. Gitu. Masih proses ketercapaian begitu ya. Seperti tadi lab juga Pak ya. Tentunya proses ketercapaian itu berkat kerjasama dari berbagai pihak. Iya Pak ya. Kerjasama dengan siapa saja itu Pak yang terlibat? Alhamdulillah ya. Saya kira kami sudah mulai kerjasama sudah mulai diawali sekitar tahun 2014 Pak sampai sekarang ya gitu, dan alhamdulillah untuk misalkan tingkat perguruan tinggi di seluruh Indonesia kami sudah kerjasama dengan hampir 104 ya perguruan tinggi. 104 ya Pak ya. Jadi di dalam negeri kami sudah 104, kemudian untuk di luar negeri kami sudah 8 perguruan tinggi ya. Antara lain kami juga di Jepang dengan Asia University ya. Jadi kemudian Soka University juga ya kami juga kerjasama, kemudian dengan UUM juga ya di Malaysia ya juga kemudian UHT ya juga bekerjasama. Kemudian ada juga kemarin kami dengan Universitas Internasional Malaysia ya. Itu juga kami sudah bekerja sama. Kemudian ada Thailand juga sudah ada beberapa Thailand. Kemudian di Taiwan juga sudah ada kerjasama. Nah itu dalam rangka untuk meningkatkan tadi ya manusia tadi. Betul. Ya mungkin kan bisa sekolah di luar negeri, gitu kan. Juga para mahasiswa juga mungkin pertukaran dengan di luar negeri juga ya itu sedang kita penjajakan untuk pelaksanaannya. Ya betul. Luar biasa sekali tadi kerjasama yang sudah disampaikan oleh Pak Rektor ya, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Tentunya ini kerjasama ini patut kita pertahankan Pak ya, karena mengingat kurikulum Merdeka juga kita sangat membutuhkan sekali kerjasama seperti itu. Dan untuk sahabat Unwir ya, silakan bisa kalian tulis harapan Unwir ke depannya seperti apa ke depannya begitu ya di kolom komentar. Nanti komentar yang terbaik
komentar yang terunik begitu ya akan mendapatkan beberapa hadiah dari Universitas Wiralodra ya, giveaway gitu Pak ya. Jadi sangat menarik sekali Pak pembahasan kita pada malam hari ini. Diminum dulu Pak haus ini ya. Ini dari Kavino ya. Terima kasih sponsor kita Pak Kavino. Kita coba dulu Pak ya. Iya. Ya kalau masa kita juga harus mengikuti protokol ya. Wawancara boleh, mohon maaf juga pemirsa kalau mukanya nggak terlalu jelas gitu kan. Nah, ini kan memang masa COVID ini juga kita kan ya betul Pak. Ya tetap memakai protokol. Iya. Betul. Ya. Berbicara kembali lagi dengan Disnatalis ini Pak. Berbicara masalah program-program yang mengisi perayaan Disnatalis di Universitas Wiralodra. Kalau saya perhatikan tahun 2018 itu sangat meriah sekali Pak. Ya ada jalan sehat, ya jalan santai, dan pada waktu itu juga Pak saya mendapatkan door prize TV 24 inch. Wow. Ya itu luar biasa sekali ya. Dan di tahun 2019 itu door prize-nya kembali dimenangkan oleh dosen PBSI Ibu Imas Juwida ya, mendapatkan sepeda Pak ya. Tahun 2020 ini saya berharap ada keberuntungan juga di PBSI begitu ya, tetapi saya tidak mengetahui ini Pak ya. Mungkin sahabat Unwir juga bertanya-tanya program apa sih yang akan mengisi ya, yang akan mengisi perayaan Disnatalis di tengah COVID pandemi ini. Tentunya kemeriahannya itu meskipun di rumah saja katanya ya, tapi tetap terasa begitu ya kesemarakannya gitu Pak. Program apa saja itu Pak yang baik ya, sebenarnya memang kami sudah merencanakan karena di dalam rencana kerja kita dan juga anggaran kita itu untuk perayaan 38 tahunnya ulang tahun Unwir ini. Namun memang keadaan ternyata sejak Maret ini kita mengalami serangan dari virus corona ya, kemudian pandemik itu luar biasa juga. Nah kami juga pada saat ini kan tentu tidak mungkinlah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kira-kira juga dapat membahayakan ya teman-teman semua, masyarakat ya, juga para mahasiswa, para dosen. Nah oleh karena itu mungkin yang kami akan lakukan saat ini, walaupun nanti mungkin ada beberapa yang sifatnya spontan ya, mungkin ini kita dulu sudah merencanakan begini, ini nggak bisa ya, kita mungkin akan ada lagi ya seperti misalkan apakah nanti ada kuis gitu yang di rumah seperti apa gitu ya. Nah, tetapi mungkin ada hal yang perlu kami sampaikan ke pemirsa juga, para pemirsa yang senang dengan seminar ya. Nah kami mungkin akan melaksanakan seminar melalui daring ya, webinar. Nah kami sudah rencanakan kita punya 17 program studi. Kami akan mencanakan 17 program studi seminar nasional. Iya betul. Ya itu walaupun itu melalui webinar ya tentunya, dan satu seminar internasional. Ya kami sudah kontak ya dengan beberapa universitas di Thailand misalkan, kemudian juga Malaysia ya, Singapura, dan satu dari Afrika kalau tidak salah ya, Ghana itu ya, sudah kita kontak ya. Mudah-mudahan mungkin 2 minggu ke depan lah kita sudah bisa menyelenggarakan seminar ini gitu ya. Sementara kalau yang seperti jalan sehat ya, sepeda ya, kemudian lomba lainnya yang barangkali kalau yang sifatnya kerumunan ya kita menghindari dulu lah ya untuk sementara. Ya mudah-mudahan kalau pun misalkan ya gitu kita akan melaksanakan kira-kira yang lebih aman gitu, kira-kira itu. Karena memang pandemi ini agak sulit kita ditebak ya, kalau istilah Pak Presiden itu kita berdampingan dengan COVID dia. Nah, itu jadi saya khawatirnya ya semakin dekat ya jangan sampai semakin mendekat gitu kan. Harusnya semakin menjauh. Nah maksud saya kan juga kegiatan-kegiatan kita juga diupayakan
yang tidaklah kita membahayakan diri kita, ya, terutama sivitas akademika, juga masyarakat sekitarnya. Nah, kalau yang masih bisa kita lakukan akan kita bisa lakukan ya sesuai dengan. Nah, itu juga dulu seminar mungkin direncanakan nggak begitu banyak ya, tapi karena sekarang dengan daring kita bisa, sehingga kita bisa komunikasi ya tanpa harus mengumpulkan banyak orang juga ya, tapi secara daring bisa dikumpulkan melalui dunia maya. Ya. Itu akan sangat lebih mudah. Nah, jadi dengan fenomena COVID ini tidak membatasi kita dalam berkreativitas ya. Betul. Apalagi tadi didukung oleh Bapak yang memfasilitasi beberapa kegiatan-kegiatan tadi yang mengundang dan kerjasama tadi antara baik dalam maupun di luar negeri Pak ya. Tantangan ini Pak ya. Tantangan terbesar seorang rektor Universitas Wiraludra itu apa Pak? Ya tadi dia harus bisa mewujudkan ya universitas yang unggul dan kompetitif. Nah, kata unggul ini juga bukan hal yang mudah dong. Ya. Karena kalau menurut rekan-rekan saya gitu ya, ataupun misalkan teman-teman dari perguruan tinggi lain, baik negeri atau swasta di dalam perguruan negeri, kategori unggul itu sudah mencapai angka pada dia unggul di dalam kapasitas dunia. Jadi bukan unggul hanya di nasional, ya. Walaupun mungkin dari Princeton, ya setiap Princeton sasaran itu ada 4 tahun Princetonnya itu ada, sampai pada sasaran unggul itu di tingkat dunia, Mas. Nah, tapi yang terus kita harus galakan juga adalah bahwa dia unggul, tapi dia juga mampu bersaing. Maka kuncinya adalah kreativitas inovasi. Nah, seorang rektor atau pimpinan perguruan tinggi itu juga harus mampu mendorong ya bahwa universitas itu menjadi unggul, ya, menjadi kompetitif, bisa bersaing, sehingga juga para lulusannya unggul, kompetitif, bisa bersaing. Kuncinya adalah kreativitas inovasi, ya gitu loh. Itu yang penting. Nah, tentu saja tantangan yang terbesar adalah bagaimanapun nih saya katakan pada pemirsa semua ya, itu bahwa pendidikan juga kan memerlukan capital, ya. Nah, capital ini juga tidak sedikit kalau menurut saya ya. Modal yang harus kita keluarkan atau misalkan yang kita sediakan. Ya seringkali misalkan ya pendidikan sudah ada istilah yang misalkan sudah kena kapitalisme ya. Ya, saya pikir ya memang kapital tetap penting ya, walaupun kita jangan sampai dikuasai oleh kapitalis. Ya kan gitu. Bagaimana kita menunggu kreativitas? Ya, saya kira misalkan sekarang membuat robot, membuat kreativitas di bidang teknologi misalkan, itu juga perlu kapital, ya. Walaupun tentu kita sesuai dengan kemampuan kita kan. Nah, ke depan semakin kreatif dan inovasi juga akan memerlukan kapital. Dan itu saya kira tidak sedikit ya. Nah, jadi unggul juga pasti ada tantangannya ya datang ke depan. Dan yang paling ini tentu kan bukan hanya kita dong, Mas ya. Ya. Universitas lain juga kan sama, pengen unggul kompetitif. Betul. Maka tantangannya adalah persaingan. Tuh. Kan di situ kan. Jadi kuncinya di persaingan itu pasti akan menemukan persaingan-persaingan yang lain, dan kita harus unggul, kompetitif, dan harus kreatif, inovasi yang lain dari yang lain. Betul. Nah, itu yang perlu ya. Ya, ini sangat menarik sekali Pak, karena luar biasa sekali apa yang tadi sudah disampaikan, baik kualitas maupun kuantitas di Universitas Wiraludra sangat luar biasa. Oleh karena itu, sahabat Unwir yang berada di Indramayu maupun di luar Indramayu yang kebingungan untuk mencari universitas mana, ya. Maka Universitas Wiraludra lah solusinya. Begitu Pak ya, supaya kita bergabung di Unwir. Ya. Jadi ini satu hal yang ini Mas Roni ya. Universitas ini oleh para pendirinya ya, diharapkan tadi ya, dia mampu menjadi suatu universitas ya, yang bisa membangun sumber daya manusia ya di Indonesia ini ya. Khususnya misalkan di Indramayu. Oleh karena itu saya pikir pemirsa yang ada di Indramayu,
universitas kita yang sudah begitu bagus lah kalau menurut saya dari sisi bangunannya, betul ya, Pak, betul. kualitas sumber daya manusia dosennya juga sudah semakin menunjukkan kualitas yang tertentu gitu ya, yang saya kira cukup bagus karena ya dari dulu kan kita kelihatan cuma hanya S1 misalkan dosennya, sekarang udah minimal kan S2. Dan sekarang dokternya sudah banyak. Ya. Nah ini diperuntukkan untuk masyarakat kita, gitu. Untuk masyarakat Indramayu khususnya gitu kan, juga masyarakat wilayah 3 Cirebon. Ya, saya kira ini kan sesuatu yang dicita-citakan oleh para pendirinya, dan saya sebagai rektor tentu kan memberikan sarana ini adalah untuk mewujudkan ya cita-cita para pendiri ini. Dan saya berharap juga ya pemirsa masyarakat Indramayu atau yang di wilayah 3 Cirebon gitu kan, kami sekarang sudah memiliki universitas yang cukup bisa untuk memberikan jalan kepada Anda ingin misalkan menjadi seorang yang berkualitas, ya ingin yang menjadi yang unggul dan ingin yang bisa mampu bersaing nanti ketika kita sudah lulus, ya saatnya untuk masuk di universitas kita. Betul sekali. Karena kalau dilihat dari alumni-alumninya juga Pak, ini sangat luar biasa sekali. Ada alumni PPSI juga begitu keluar itu 1 tahun honorer itu sudah diangkat menjadi PNS di Jakarta. Itu luar biasa sekali. Mas, kenapa? Kalau soal alumni kan banyak sekali gitu. Iya. Jadi saya sangat senang sebenarnya kan begini, kalau berbicara soal alumni, bahkan mungkin alumni yang terbaru pun Pak, itu saya baru saja dapat informasi gitu. Sebagian besar juga yang masuk PNS itu berasal dari Sriwijaya Indramayu satu. Tinggal persaingan mereka masih mampu. Betul. Masih mampu. Dan sangat hebat kalau menurut saya. Ya dia di tahun 2018 juga banyak yang menguasai. Kemudian di sektor perbankan juga banyak yang masuk. Dan saya dari studi yang kita lakukan saat ini, sekurang-kurangnya itu 6 bulan itu mereka sudah bekerja. Ya alhamdulillah lah gitu ya. Walaupun memang kita juga tidak selalu berharap universitas misalkan lulusannya itu harus bekerja di tempat orang lain. Ya bila perlukan dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan, ya entrepreneurship. Toh di universitas pun kita sudah diajarkan misalkan bagaimana ya pendidikan misalkan kewirausahaan, ya. Nah apalagi nanti loh kalau kita berbicara tentang ya belajar merdeka dan kampus merdeka, ya. Kan? Nah sebentar lagi loh Mas ya. Gitu, kita. Tantangan terberat untuk program studi itu Pak, dan universitas ya, juga ya, untuk kan? Menjalankan kurikulum merdeka nah, begitu Pak. Kita sebentar lagi kan juga sudah akan masuk loh Pak. Betul. Nanti para mahasiswa kita selain diharapkan mampu ya memahami teori yang dibangun ya untuk keterampilan kemahiran, tapi juga dia sudah mampu terampil dan mahir. Ya. Nah itu saya sebenarnya saya sudah berpikir itu sebelum ada program ini, karena kami pikir ini salah satu kelemahan program S1 adalah kurangnya keterampilan dan kemahiran itu. Maka pada saat ini dengan adanya program dari Mas Menteri ya, saya kira sangat luar biasa kalau menurut saya ya. Pertama bahwa nanti kan tidak hanya diajarkan di prodinya, tapi juga dia bisa mengambil ilmu-ilmu lain loh Mas, yang di luar prodi. Betul. Iya kan? Betul. Wah itu enak sekali kalau menurut saya kan. Kalau dulu kan tidak memungkinkan. Iya. Kalau ke depan itu akan sangat memungkinkan. Ya, diberi kebebasan lah untuk. Ya. Kedua, ya tadi mereka akan dididik ya keterampilan dan kemahiran itu hampir 2 semester. Nah 1 tahun tuh ada yang magang, ya kan? Ada yang melakukan misalkan pengabdian, dan ada juga misalkan ada yang ikut riset, banyak sekali. Dan kami program khusus nih dari kami kemungkinan besar akan melaksanakan praktek kewirausahaan. Nah, gitu loh. Para mahasiswa, kelompok mahasiswa dapat kita biayai, kemudian silakan Anda untuk berpraktek kewirausahaan. Kalau Anda berhasil berarti sudah berhasil loh. Ya apa yang Anda ilmu terapkan di dalam praktek itu bisa berhasil. Nah kira-kira seperti itu Mas. Jadi tantangan ke depan juga saya kira dengan adanya program ya belajar merdeka, kampus merdeka. Nah para mahasiswa
juga harus punya keinginan seperti apa dia gitu. Kan itu ya, harus ada harapan-harapan yang besar gitu. Wah, saya pengen jadi ini gitu, pengen. Nah itu, nah kita sebagai universitas menyediakan gitu, sarannya itu, menyediakan lahannya, wahananya itu untuk mereka supaya bisa apa yang mereka harapkan. Fasilitasi Pak ya. Jadi sangat luar biasa sekali ini saya sampaikan kembali untuk sahabat Unwir yang ingin memberikan harapannya ke depan untuk Unwir, Universitas Wiralodra. Silakan boleh tulis di kolom komentar. Nanti harapan yang terbaik, harapan yang menarik ya akan mendapatkan hadiah dari kami. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada sponsor yang mendukung acara ini, dari Bank BRI Kantor Cabang Jatibarang, Super Friend Indramayu, Kavino, Mandiri Sae KCP Jatibarang, dan Didaktika TV. Terima kasih kami sampaikan. Dan untuk sahabat Unwir juga beberapa hari yang lalu telah beredar informasi kaitan dengan penerimaan mahasiswa baru gelombang kedua. Ya, melalui SK Rektor itu sudah diumumkan. Jadi untuk Anda yang kemarin ikut tes, boleh silakan cek di www.pmb.ac.unwir. Ya, gitu ya Pak ya. Anda bisa cek di situ ada 188 pendaftar. Ya, di antaranya jika Anda masih belum dinyatakan lulus, boleh silakan Anda ulangi untuk masuk ke gelombang ketiga dan sudah dibuka. Dan untuk yang sudah dinyatakan lulus, silakan boleh langsung saja registrasi karena sudah dibuka registrasinya sejak 16 Juli 2020. Jadi secepatnya saja silakan registrasi, karena jika ada kuota untuk beasiswa akan kami ajukan bagi pendaftar yang lebih dulu untuk mendaftar. Jadi silakan jangan ragu lagi untuk registrasi dan jangan ragu untuk bergabung bersama Universitas Wiralodra. Jadi kalau pantunnya itu Pak, tuku uyan yang desa Jambe, kuliah Unwir bae. Jadi mengkonon Pak. Ya baik, terakhir ini Pak, harapan untuk dosen, untuk tenaga pendidik dan kependidikan, dan satu lagi mungkin untuk mahasiswa baru. Iya. Saya mahasiswa baru dulu ya. Ya silakan, boleh. Karena mahasiswa baru, nih ya, insya Allah kami sudah menyediakan ya beberapa beasiswa loh Mas ya. Nah jadi Unwir ini tentu selain tadi ya juga bagaimana kita meningkatkan ya sumber daya manusia, tapi juga memberikan sarana fasilitas sarana untuk mendorong itu. Alhamdulillah beberapa lembaga ya sudah memberikan beasiswa pada kita. Ya misalkan kita memiliki beasiswa bidik misi. Yang tahun lalu kita hampir di 600 ya. Luar biasa itu Pak yang mendapatkan beasiswa bidik misi. Terbantu sekali. Banyak sekali kita ya, alhamdulillah dia diberikan oleh pemerintah ya kepada kita. Itu juga kan terkait dengan akreditasi kita yang sudah cukup bagus Mas. Ya. Kalau itu bidik misi kan tidak sembarangan juga. Betul. Gitu ya. Nah sekarang juga insya Allah mudah-mudahan kita sudah dapat bidik misi yang lebih besar lagi. Ya ini oleh karena itu teman-teman mahasiswa yang sudah ikut tes dan sekarang belum mendaftar segera mendaftar. Ya. Nah karena barangkali siapa tahu juga dapat beasiswa kan. Betul. Nah kemudian ada juga beasiswa yang diberikan oleh Bank Indonesia loh. Ya, di wilayah 3 tuh hanya 2 saja, termasuk Unwir 1 ya. Yang satunya mungkin untuk Majalengka. Kita sulit loh. Betul. Dapat beasiswa B itu. Ya. Zaman dulu saya di kuliah juga sulit gitu. Iya. Tidak mudah untuk dapat beasiswa Bank Indonesia. Alhamdulillah Bank Indonesia memberikan beasiswa kepada kita karena memang tadi loh Mas. Alhamdulillah kualitas kita juga semakin bagus. Betul. Dan tidak mudah loh Bank Indonesia itu karena dia memberikan beasiswa kepada mereka-mereka selain juga berketidakmampuan, tetapi juga yang punya nilai atau kapasitas yang tinggi loh, ya IPK yang tinggi, ya kan punya aktivitas yang tinggi. Bahkan sekarang kan mereka Gen B loh, ya kan? Betul. Wah, terus punya aktivitas. Kita ada fasilitas 50 orang yang dapat beasiswa ini. Ya terus itu tiap tahun juga akan bertambah ya sekitar 50 lagi. Ya insya Allah terima kasih tuh Bank Indonesia telah memberikan betul. Iya. Ya ada juga beasiswa dari provinsi loh Mas.
ya. Bagi rekan-rekan misalkan yang atlet ya, atau mereka yang punya kemampuan prestasi di bidang olahraga, kesenian ya, bahkan hafiz loh. Tersedia banyak itu di provinsi ya. Dan kita tahun kemarin juga sudah dapat ya. Nah itu, jadi banyaklah yang beasiswa yang disediakan, dan kita pun berharap para mahasiswa baru jangan ragu-ragu masuk Unwir ya. Kesulitan pasti kita juga bantu, Betul. ya kan. Nah supaya cita-cita tetap tercapai, tapi juga bisa diringankan ya, seperti biayanya dan segala macamnya. Jadi karena kita ada sarana beasiswa gitu ya. Nah dan lagi ini yang kami ingin sampaikan juga, Unwir sekarang ya, baik sistem administrasi keuangan ataupun administrasi akademik itu sudah menggunakan teknologi loh Mas. Ya, nggak zaman Urdu lagi, iya kan? Betul. Kita bukan zaman baheula lagi gitu kan, bukan. Dan sekarang teknologinya sudah canggih. Pembayaran bisa via bank, kemudian kita bisa mengakses melalui HP kita ya. Pembayaran juga bisa melalui HP kita. Ya KRS juga sebenarnya bisa melalui HP kita. Bahkan orang tua pun bisa mengontrol pembayaran mahasiswa begitu Pak ya. Bisa mengontrol loh. Betul. Ya, kita. Nah itu salah satu kemudian kapasitas ya, building universitas untuk membangun administrasi yang bagus, baik keuangan ataupun akademik. Betul. Ya, nanti yang selanjutnya mungkin kami pun akan menyampaikan misalkan hasil-hasil nilai kepada orang tua segala macam. Nah itu mungkin saya sampaikan terlebih dahulu pada mahasiswa baru ya. Nah ini untuk dosen dan saya kira tenaga kependidikan, saya berharap Anda terus meningkatkan kapasitas. Saya kira para dosen harus meningkatkan terus kapasitas. S3 saja tidak cukup, dia harus jadi profesor dong. Iya kan? Masa doktor terus kan? Nah itu, ya dia kan juga harus punya jabatan kualifikasi akademiknya profesor, iya kan? Nah terus ditingkatkan, karena kami akan dorong terus, ya. Alhamdulillah kan juga kita penelitian dari Dikti semakin banyak, ya, semakin besar loh. Betul. Ya, semakin tahun kita juga dapat dari Dikti itu semakin besar juga. Ya, betul. Kemudian kepercayaan dari lembaga-lembaga lain juga ada. Yang mungkin setiap tahun juga dari DPRD ya, Kabupaten Maju juga kita kerjasama, pemerintah daerah juga kerjasama. BP2D ya, atau BP3 Iptek dulu itu dari Jawa Barat juga sama. Ya. Nah itu sarana-sarana itu harus dimanfaatkan oleh dosen ya untuk terus meningkatkan kemampuan terutama di bidang riset. Riset penting loh Mas, bukan hanya pengajaran yang penting. Iya kan? Nah itu riset juga harus penting. Jadi dosen, saya sering mengatakan, ya kalau hanya ngajar saja ya sudah aja di kursus lah. Kan begitu saya ngomong. Iya kan? Betul. Nah karena dosen itu ada satu hal yang memang, dua hal yang memang perlu selain mengajar juga adalah penelitian dan pengabdian. Nah kuncinya itu kan di Dharma perguruan tinggi. Betul. Gitu. Ya, saya sering kali begitu kan seloronya. Ya sudah, kalau mau ngajar aja sudah di kursus saja. Kan tidak perlu di perguruan tinggi. Iya kan? Betul. Nah, karena dosen tentu tidak perguruan tinggi ya, itu Mas. Nah, saya harapan dosen terus meningkatkan kualitas juga. Ya, kalau misalnya masih S2 ya ke S3, ya kan? Kalau tulisannya masih jurnal nasional, internasional. Kan begitu kan? Nah, kalau sekarang belum ada inovasi, ya harus ada inovasi. Apalagi kalau invensi ya, hal penciptakan yang baru. Nah, kita harus begitu. Ya insya Allah ke depan juga kita akan terus mendorong para dosen untuk begitu Mas ya. Kira-kira itu. Kependidikannya Pak, satu lagi. Nah, kalau tenaga pendidikan memang kan diharapkan terutama soal pelayanan. Saya bilang pendidikan tanpa tenaga kependidikan itu juga nonsen Mas. Ya karena nih tenaga pendidik atau dosen, tenaga kependidikan, dua unsur ini menjadi kunci proses penyelenggaraan atau pengelolaan perguruan tinggi yang baik. Ya. Tenaga kependidikannya doyok, ya nggak bisa juga. Ya dia harus memberikan pelayanan yang baik, ya. Betul. Gitu. Nah kemudian juga kita upayakan untuk meningkatkan ya kualitas tenaga kependidikan.
bisa dengan pelatihan, dengan mereka atau mereka meningkatkan kualifikasinya mungkin dari misalkan SMA menjadi S1 ya, yang dari S1 menjadi S2. Nah itu ya, walaupun saya katakan sekarang mungkin kita amat selektif ya dalam merekrut tenaga kependidikan. Dan alhamdulillah ya Unwir sampai detik hari ini gitu ya, ini banyak juga yang diminati gitu ya ke sini itu. Banyak juga dosen yang ngelamar, tapi ya kita kan sudah cukup ya. Dan ingat juga nih, ini saya sampaikan ya, rekan-rekan semua juga para masyarakat yang nonton nih ya di channel apa nih, TV Didaktika ya, IG @unwir dan Didaktika TV YouTube. Didaktika TV itu ya, ini kita sudah memiliki 17 program studi ya, 15 program studi itu S1 dan 2 program studi S2 loh ya. Nah S2 ini ada program Magister Pendidikan dan satunya lagi Magister Hukum. Nah, silakan rekan-rekan barangkali yang sudah S1 bisa ke S2 ya, yang belum S1 ikutlah S1. Bergabung dengan kami. Nah, tentu menjadi bagian dari Universitas Wiralodra. Iya dong, kan gitu ya. Ya Unwir, ya saya katakan Pak, insya Allah akan jadi unggul dan kompetitif. Baik, menarik sekali pembahasan kita pada malam hari ini. Tadi saya sempat mengingat kembali tadi harapan dari Pak Rektor kaitan dengan mahasiswa baru, kemudian dari dosen dan tenaga kependidikan. Saya pun di prodi itu Pak merasa kewalahan sekali ketika diminta kuota untuk beasiswa dari Pak Dacang begitu ya, WA begitu ya, Mas tolong siapkan 10 mahasiswa, sedangkan hampir semua sudah mendapatkan. Ini bidik misi luar biasa sekali. Jadi jangan ragu, tidak punya biaya, daftar saja, nanti untuk keberlangsungannya akan kita bantu begitu Pak ya. Dan untuk pesan tadi untuk dosen, meningkatkan lagi kualitas mutu pendidikannya, lanjut ke S3, itu kayaknya menyindir saya Pak. Belum Pak. Katanya bergantian dengan Ibu Imas. Iya. Kita gini, kita memang ada keinginan ya semua dosen itu misalkan meningkatkan kualifikasinya. Tapi kan jangan semua dosen tiba-tiba ikut semua. Betul, nanti prodinya kosong ya Pak ya. Kosong. Betul. Ya, gitu lah. Kita atur lah ya. Gitu. Iya. Atur mereka yang sudah mau selesai segera selesaikan. Iya. Yang ini masuk lagi. Ya, siap. Itu supaya tadi tidak kosong nih nanti. Betul, siap. Bisa nangis semua mahasiswa kan. Iya, nanti mohon dibantu saja Pak kalau nanti saya ya. Oke. Saya sampaikan kembali kepada sahabat Unwir yang belum menulis harapan untuk Universitas Wiralodra ke depannya, boleh silakan langsung saja ketik di kolom komentar, karena komentar yang paling menarik, yang paling bagus begitu ya, akan mendapatkan hadiah dari kami. Ditunggu ya komentar-komentarnya, nanti akan oleh tim kreatif akan disampaikan hadiahnya. Mungkin itu Pak, pembahasan kita pada malam hari ini sangat menarik sekali. Mudah-mudahan apa yang tadi Bapak sampaikan, informasi-informasi melalui jawaban-jawaban tadi dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Ya, dan untuk sahabat Didaktika TV dan sahabat Unwir ya, sebelum kita mengakhiri talkshow Disnatalis pada malam hari ini, kita akan saksikan persembahan terakhir dari mahasiswa PBSI ya, yaitu pembacaan puisi ya oleh Muhammad Fajrul Alvin ya. Terima kasih Pak Rektor, boleh ke depan. Ya, sama-sama Pak. Luar biasa sekali Pak, ini suatu kebanggaan bagi saya sendiri. Terima kasih Pak ya. Ya, sehat-sehat selalu Pak ya. Ya, untuk sahabat Unwir ya, kami informasikan kembali, silakan tulis kolom komentar mengenai harapan Universitas
Wiralodra ke depannya. Nanti akan mendapatkan hadiah. Terima kasih juga kami sampaikan kepada sponsor-sponsor yang sudah membantu dalam meriahkan acara ini, yaitu dari Bank BRI Kantor Cabang Jatibarang, Super Friends Indramayu, Kavino, Mandiri Syariah KCP Jatibarang, dan Didaktika TV. Inilah persembahan terakhir dari Talkshow Disnatalis Universitas Wiralodra ke-38 dari Muhammad Alvin Fajrul Alvin. Dipersilakan. Cinta dan Cakrawala, karya MH Ainun Najib. Pintu ilmu. Kemudian engkau masuk ke altar kampus ini. Di tanganmu tergenggam dua macam cinta. Cinta yang luas dan cinta yang dalam. Cinta yang menembus batas-batas cakrawala. Dan cinta yang berasal dari ibu gravitasi. Kemudian kau duduk di depan meja. Kau menghadapi buku dengan lembaran-lembaran yang tak terhingga jumlahnya. Apakah gerangan lembaran buku-buku itu? Apakah ia lembaran-lembaran tentang hari ini? Ataukah ia tentang masa silam? Ataukah ia lembaran-lembaran tentang masa depan yang jauh? Kalau lembaran itu masa silam, di manakah pangkalnya? 100 tahun yang lalu, 10 abad yang lalu, ataukah sejuta peradaban masa silam? Dan kalau lembaran-lembaran buku yang kau buka itu adalah masa depan, maka jawablah. Seberapa jauh masa depan di depan matamu? Apakah ia 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, ataukah 1000 tahun yang akan datang? Nasib anak-anakmu, cucu-cucumu, dan nasib anak cucu semua umat manusia di muka bumi tergantung pada dekat atau panjang pendek pandanganmu tentang lembaran buku itu. MH Ainun Najib.